penjelasan Al-Quran tentang makhluk jin ya, terkait kaji kemarin, tapi sekarang sudah amalan. Ya. Tiap ilmu kalau amalan pasti ada aktualisasi. Ya. Insya Allah hari ini ya, Andung langsung amalan. Ada yang disebut ijazah, langsung kita minta ya. Berarti Andung doakan supaya ada amalan ya. Nah, amalannya ini kan sebetulnya baik diri maupun orang lain kita harus membantu. Hukumnya kalau kita tidak membantu, sementara orang berasadah meminta, dosa. Ya. Kalau perkara dia ngasih rezeki, ambil, tapi ada tetap hak kearifan kita ya. Terkait kategori amalan dan hikmah serta doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa syahru wa khairu bima syai'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik uswatun hasanah syahidina wa maulana Muhammadin sahibi syafaat wa ala alihi wa sahbihi tabi'an susdah. Berdoa dulu gitu. Subhanallah ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasirri amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi semua urusannya dimudahkan, dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Waj'ali wazira min ali rabbana taqbainana wa bainana qumina bihaqi wa anta khairul fatikin amma badu syahadatul masyayikh ulamana Aija Iwan Alim Jamaah Wabil Khusus YMA rahimakumullah, tentunya dimuliakan Allah. Langsung kita pengijazahan, nanti dengarkan dulu aja ya. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Wa khususan ila ruhi Syaiduna Ahmad Nur Muhammad wabil khusus arwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wa khususan al-mahdi kalifatullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasyun li azajat al-malak Jibril alaihissalam wabil khusus lil azaja ibnu Washi radhiyallahu anhu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim
wa bi kalimatillahi tammatillati la yujawijuhuna barun wal fajirun min syarri ma yanzilu minasyamai wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnatil laili wan nahari wa min syarri tawarikil laili wa min syarri kulli tarinin illa tarikan yatharuku bi khairin ya Rahman ahtirakun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka salatu alaina bi junubina adwan basyirina bi ayubina yaronna huwa wa qabiluhu min haituna narahum fayashahu minna kama ayyasyatahu min rahmatika wa qantuhu minna kama qanattuhu min afika wa baida bainana wa bainahu kama ba'adata bainahu wa baina jannatika inna ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabil tu ya Allah. Pemahaman tadi dari ijazah ini artinya begini. Khusus pemberi ijazah malaikat Jibril alaihissalam. Sudah itu wabil khusus pemberi ijazah Ibnu Wasi radhiyallahu anhu, beliau salah satu pemberi ijazah. Jadi ada dua ijazah ya. Arti yang diamalkan itu diamalkan tadi, artinya yang pertama dari ijazah khusus ijazah Jibril kepada Nabi itu boleh kita amalkan. Artinya yang pertama, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya. Dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang maha penyayang. Sudah itu pengertian atirokun agak ditegaskan. Terbakar kau, terbakar kau, terbakar kau. Setelah baca tadi. Tapi itu jangan dibaca kalau dia tidak nyerang. Ya. Rasailah dapet imun susah kok. Nah, aktualisasinya ada insya Allah. Yang kedua, wabil kaslil ijazah
Ibnu Wasi. Nah, ya. Beliau mengijazahkan artinya yang didoakan tadi, ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh yang jelas atas dosa yang telah kami lakukan. Mereka dan golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tak sanggup untuk melihatnya. Nah, hapuskanlah harapan mereka, sebagaimana Engkau memutuskan dari rahmat-Mu. Putuskanlah asa mereka, sebagaimana Engkau memutuskan dari ampunan-Mu. Jauhkanlah mereka dari kami, sebagaimana Engkau menjauhkan dari surga-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan qabil tu Allah, dikabul Allah. Amalan ini sudah sah diijazahkan, karena sudah ada syahadah 1, 2, 3, 4 5. Ya, yang lain harus ada ijazah lagi. Nah, jadi ada yang disebut hak Jibril dan hak Ibnu Wasi sudah diserahkan ke kita untuk diamalkan. Nah, jadi semua kan ada. Ya. Insya Allah makbul. Siapa ya? Jadi pengertian tadi udah bisa kita pahami. Kalau Jibril main bakar, kalau Ibnu Wasi justru itu sampai 7 turunan kita tidak akan terganggu. Bahkan melihat kita sendiri belum apa-apa dia udah lari. Itu amalannya kalau kita amalkan. Apalagi kalau dibaca, sebaiknya dihafal. Kalaupun tidak dihafal, ya nggak perlu rukyah-rukyahan ini aja. Karena amalan ini jarang ya. Nah, para habaib pakainya ini, terutama dari Ibnu Wasi. Kalau Jibril itu masih banyak yang umum. Kita pahami amalan tadi terkait yang disebut dengan penjelasan Al-Quran tentang makhluk yang sering mengganggu kita sebagai musuh yang paling nyata. Kemarin sudah kita bahas esensinya. Nah, ternyata musuh itu ada pada diri kita sendiri, ya, ada pada makhluk setan, ada pada makhluk jin, betul kan? Nah, jadi ini penjelasan amalan. Jadi boleh dikata hari ini kita putuskan kaji masalah kemakhlukan. Karena ini terkait semua masalah dosa, terkait masalah kesusahan, terkait juga masalah rezeki. Jadi intinya di sini sebetulnya. Karena kita diuji kan. Amma ba'du, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber rujukan utama membahas berbagai hal dalam kehidupan. Itu Al-Quran, hudal linas, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sendiri juga syarat dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang diterangkan di Al-Quran ialah makhluk halus, baik itu malaikat, jin, hingga makhluk setan. Ya, kan diterangkan di Al-Quran. Kalau kita tidak meyakini hal ini, berarti antum tidak beriman. Kan itu. Nah, karena salah satu rukun kita beriman kepada yang gaib tadi. Makhluk tentang malaikat, kita pahami dulu. Ini terkait dengan tadi amalannya, ya, pengijazahan kepada Al-Malak Jibril. Bahwa hanya orang-orang istimewalah yang dapat merasakan langsung kehadiran malaikat. Ya. Hal ini kan terjadi ketika Nabi Muhammad yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hira. Itu diabadikan di Quran kan? Saat itu malaikat Jibril menghampiri Muhammad dengan membawa wahyu pertama dari Allah. Udah kita terangkan? Ya. Adapun tentang makhluk yang bernama jin ini, jin secara harfiah sudah dong bahas secara mendalam, adalah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin ini bisa menyerupai manusia secara fisik. Namun manusia sendiri tidak bisa melihat
jin, makhluk jin secara kasat mata, kecuali orang tersebut mempunyai petunjuk dan amalan serta kemuliaan akhlak dan diberi keistimewaan oleh Allah, diizinkan. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal yang gaib, kan? Ya kan? Sesuatu yang gaib ini merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Jadi perihal gaib, bahwa banyak hal gaib yang bagi manusia serta beragam pula tingkatan kegaibannya harus kita ketahui. Pertama, ada yang disebut gaib mutlak, ya, yang tidak dapat terungkap sama sekali oleh kita karena hanya Allah yang mengetahuinya. Contohnya apa, Pak? Gaib mutlak itu kematian, ya, kiamat kubro, ya kan? Itu tidak boleh dilanggar, kita merasa tahu nggak boleh. Bahkan seandainya ada firasat pun masalah kematian, kita nggak boleh mengungkapkan. Itu adab, karena itu hak Allah, kan? Ya. Yang kedua, gaib relatif. Sesuatu yang tidak diketahui seseorang, tetapi bisa diketahui sebetulnya oleh orang kita lain. Contoh ilmu pengetahuan makhluk halus tadi, ya, jin, makhluk setan. Jadi disinilah kita harus memahami bahwa kegaiban yang boleh kita pahami adalah gaib relatif, ya kan? Nah, kita kembali dulu ke titik sasaran kita kaji. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi, tadi sudah dijelaskan, atau tertutup, bukan tidak ada. Berarti gaibnya relatif. Sejumlah akar kata yang sama diantaranya sudah Anung curai juga, tapi ada tambahan. Majnun, manusia yang tertutup akalnya. Pertama. Kedua, janin, bayi yang masih dalam kandungan karena ketertutupannya oleh perut ibu. Yang ketiga, al-junnah, perisai, karena ia menutup seseorang dari gangguan. Al-junnah. Ya. Yang keempat, junnah, orang munafik, menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan. Ya, munafik itu junnah. Ya, dia bersumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan sanksi. Ya. Yang kelima, janan, kolbu manusia, karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Hati kan kita sendiri yang tahu. Ya. Jadi dilihat dari perspektif linguistik atau kebahasaan bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk halus yang tersembunyi karena tertutup, bukan tidak ada. Berarti gaibnya relatif, ya. Tersembunyi dan tertutup ini bukan berarti sama sekali tidak terlihat, karena sifat kegaiban kan relatif. Sebagian orang bisa melihat jin karena keistimewaan, karena memiliki ilmunya. Salah satunya pembukanya yang tadi. Ayo, ngapain minta kaji di sini? Ya, dia tetap memerlukan ilmu. Tapi insya Allah kita sudah nggak bermasalah dengan hal itu. Ya. Sebagian orang bisa melihat jin karena keistimewaan dan ada dasar ilmu yang dimilikinya. Biasanya manusia yang dekat dengan Allah karena akhlak dan ilmunya. Itu petunjuknya ada di hadis dan di Quran. Ya. Makanya gaibnya disebut relatif, bukan tidak bisa ditembus. Jadi kontroversi ada atau tidaknya jin itu Ibnu Sina dalam risalahnya menyangkut definisi berbagai hal di bedah perkara makhluk ini. Menyebutkan bahwa jin adalah binatang yang bersifat hawa. Itu kata Ibnu Sina. Binatang yang bersifat hawa. Itu Ibnu Sina. Yang dapat mewujud dalam berbagai bentuk. Ya, itu Ibnu Sina. Pendapat Ibnu Sina tersebut bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina hanyalah penjelasan tentang arti kata jin. Sedangkan jin itu sendiri tidak memiliki eksistensi yang nyata di dunia. Para filsuf penganut
berpendapat, berdalih bahwa jika jin memang ada wujudnya, ia tentu mengambil bentuk makhluk halus atau kasar. Diambil, menyerupai. Ya. Orang filsafat begitu. Kalau dia terlihat harus mengambil bentuk yang kasar. Dalam hal ini, ketika seseorang menyatakan bahwa jin adalah makhluk halus, maka kehalusan yang dimaksud tidak harus dipahami dalam arti hakikatnya demikian. Tetapi penamaan itu ditinjau dari segi ketidakmampuan manusia untuk melihatnya. Akal yang cerdas begitu memahaminya. Ya. Jika demikian, jin merupakan makhluk kasar. Kalau pemikiran begini, jadi makhluk kasar. Tetapi karena keterbatasan mata kita, manusia, maka ia tidak terlihat. Jadi bahasa manusia menamakannya sebagai makhluk halus. Kontradiktif kan? Sepertinya, padahal tidak. Jadi pandangan kedua ialah pakar-pakar Islam justru sangat rasional. Tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, kan banyak. Tetapi mereka memahaminya tidak dalam pengertian hakiki. Paling tidak ada 3 pendapat yang menonjol dari kalangan menyangkut hakikat jin. Nah, ini perlu kita pahami dulu supaya kita tidak salah pengertian dalam makhluk ini. Dan ingat, ini terkait dengan masalah kegoiban atau keimanan. Pertama, memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Ya, hakikatnya kan gitu. Karena menurut pandangan ini yang membawa manusia pada hal-hal positif ialah malaikat, kan gitu. Lawannya kan. Nah, sedangkan jin dan setan sebaliknya, pandangan ini juga menilai bahwa jin tidak memiliki wujud. Betul. Yang kedua, dalam konsep hakikat juga terpecah-pecah pakar-pakar Islam ini. Memahami jin sebagai virus, kuman-kuman penyakit seperti Ibnu Sina tadi. Ya. Namun pandangan ini mengakui eksistensi jin. Ya. Yang ketiga, memahami jin sebagai jenis makhluk manusia liar yang belum berperadaban. Jadi ada 3 tuh pemahaman. Dari ketiga pandangan tadi, ini pakar Islam memahaminya begitu. Sekilas bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk yang mewujud pada sesuatu. Namun keberadaan jin sendiri diterangkan dalam Al-Quran. Ini supaya lebih paham bahwa Allah berfirman di Quran surat Az-Zariyat 51 suratnya ayat 56. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Karena diciptakan, jin kan diciptakan. Tentu wujudnya ada. Itu dalil saklek. Apapun yang diciptakan pasti ada wujudnya. Cuman indrawi kita tidak terjangkau. Malaikat diciptakan? Ya, berarti malaikat ada wujudnya. Ada materinya. Betul? Makhluk setan juga diciptakan, Pak. Berarti ada materinya. Nah, karena tidak terjangkau mata. Itu Quran. Kan Quran menerangkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Diciptakan kan? Apapun yang diciptakan tentu ada materinya. Tentu ada wujudnya. Duduk ya. Nah, jadi kadang-kala nanti kalau kita memble, jin ini hayal nih, nggak ada katanya. Setan nggak ada, kan repot kita ini. Quran menjelaskan begitu kan. Apapun yang diciptakan pasti ada materi dan wujudnya, gitu aja. Itu tafsirnya jelas. Jadi yang namanya iblis dalam Al-Quran juga diciptakan. Diterangkan dari jenis jin, kan gitu. Namun demikian, iblis maupun makhluk setan mempunyai karakteristik tersendiri. Kemarin sudah dijelaskan. Sehingga tidak semua makhluk jin adalah iblis.
tidak semua makhluk jin adalah makhluk setan. Tidak. Ya, di sini kepekaan kita harus bisa memahaminya. Kemarin udah dijelaskan. Ya. Tempat dan waktu yang disukai jin. Langsung saja ke pemahaman yang lebih cepat. Bentuk jin dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Lalu, apa pentingnya manusia memahami makhluk halus secara umum? Selain karena dorongan keimanan terkait makhluk gaib, jin dan makhluk halus lainnya juga menunjukkan kepada manusia bahwa mereka bukan makhluk satu-satunya di alam semesta ini. Iya kan? Karenanya beriman pada yang gaib, hukumnya apa, Pak? Wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau antum tidak yakin kepada jin, maka antum kena masalah rukun iman, dianggap tidak beriman. Ya. Orang-orang banyak yang salah kaprah terhadap ajaran Islam yang satu ini. Agama Islam mewajibkan untuk beriman kepada yang gaib. Maksudnya mempercayai bahwa ada sesuatu yang tak bisa diakses oleh panca indera kita. Ya. Tapi nyata adanya sehingga harus dipercaya. Misalnya Allah, para malaikat. Yang ini kan gaib tapi nyata. Sebenarnya maha johir itu sebetulnya. Bila tak percaya pada Allah dan tak percaya bahwa ada malaikat yang menyampaikan risalah kepada para nabi, buyar fondasi agama ini kan? Iya kan? Karena itu percaya pada yang gaib adalah mutlak, hukumnya wajib. Duduk, hati-hati. Diperlukan untuk kita berislam. Itu dulu pangkalnya. Agama Islam menyampaikan informasi tentang adanya sesuatu yang tak bisa diindra. Misalnya keberadaan makhluk jin, ada kiamat di akhir zaman, ada alam barzah bagi yang mati, ada alam hisab, ada alam akhirat setelah kiamat dan seluruh perinciannya. Itu semua wajib hukumnya dipercaya sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Ini udah akidah. Tapi bukan berarti beriman pada hal gaib lantas harus percaya bulat-bulat pada semua info gaib. Duduk gak nih? Disinilah perlu guru, perlu ilmu, perlu pemahaman taklim yang benar. Karena jangan dimakan semua yang gaib, dipercaya. Dari orang-orang yang demikian ini bukanlah bagian dari agama. Banyak kan? Bahkan seringkali kekonyolan yang berlawanan dengan ajaran agama. Misalnya ada dukun bilang kalau sakit perut yang dialami fulan akibatnya disantet tetangga yang bernama fulan. Nah, hati-hati mempercayai itu. Ya, jangan dipercaya dulu. Dukun-dukun orang yang bisa dipercaya. Ada tukang usir jin yang bilang bahwa di pojok rumah sebelah timur ada jin berusia 50 tahun, rambutnya gondrong dan mukanya seram. Jangan dipercaya. Ya, kan gitu ya. Bisa saja dia mengada-ada sebab tak bisa mengecek kebenarannya kan. Kadang ada juga praktisi ruqyah yang mengaku tak bisa melihat jin. Nggak bisa dia. Memang tidak terjangkau oleh mata. Tapi mengklaim tahu warna kulit, bentuk, rupa, dan usia jin yang ada di lokasi tertentu. Nah, ini lucu pula nih. Mana bisa info sedemikian pakai feeling saja tanpa melihat. Kontradiktif. Gitu kan? Dia mengakui indrawi kita tidak menjangkau, tapi tahu di sana kata letaknya, di sana letaknya. Ada juga orang kesurupan jin, ngoceh macam-macam tentang ini dan itu. Jangan juga dipercaya kalau tidak ada dasar ilmunya. Manusia saja banyak yang bohong, Pak. Apalagi jin. Ya kan? Makanya baik-baik semuslim jin, jangan bergaul dengan jin.
Ya. Ketahui, tundukkan, karena dia musuh yang jelas. Kalau musuh yang nyata ya kita, diri kita dan manusia. Kalau musuh yang jelas maupun tidak jelas adalah jenis makhluk jin. Itu pun kalau benar orangnya kesurupan, jadi sudah banyak nih. Seperti mimpi bertemu orang yang mengaku sebagai Rasulullah, lalu orang itu berkata bahwa yang bersangkutan sudah bebas, tak perlu sholat lagi atau boleh berzina, maka itu juga hukumnya haram. Ya, jelas itu dari permainan tipu muslihat makhluk setan. Ya. Intinya agama tak menyuruh percaya pada segala hal yang berbau gaib yang disampaikan manusia. Jin atau wangsit justru banyak hoak dan penipuan di bidang ini. Sebab biasanya tak bisa divalidasi dengan sebenarnya. Yang wajib dipercaya hanyalah gaib yang secara jelas disampaikan Rasulullah saja dan ada di Quran. Anandung tidak akan melenceng dari Rasulullah dan Quran. Jadi jangan tertipu. Ya, kalau dari sini masih ngedengar yang lain, andung cikui beko. Kan itu. Nah, adapun ayat Quran yang menjelaskan tentang ilmu gaib, jelas tadi sudah berada pada surat yang tadi dibaca sebetulnya. Quran surat Al-Qalam, andung yang baca belum dibaca, 86847. Am indahumu al-ghaibu fahum yaktubun. Itu dasar ilmu gaib. Berarti ilmu ini ada ilmunya. Ada nggak ilmu gaib kalau ditanya? Ada. Dasarnya Quran surat Al-Qalam 68 ayat 47. Kalau ada 7 bisa diamalkan. Am indahumu al-ghaibu fahum yaktubuna. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Berarti ada ilmunya. Gini, dan Allah juga berfirman di Quran surat Az-Zariyat 56. Tadi udah dibaca, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Dari ayat ini sebenarnya sudah jelas bahwa jin juga mukallaf. Tahu mukallaf? Yaitu makhluk jin juga diberi tugas menjalankan syariat. Artinya ada jin muslim, wajib kita memahaminya. Ada jin kafir, ada jin muslim. Karena jin juga berdasarkan Az-Zariyat 56. Yang tadi 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin juga manusia, bahkan jin dulu di depan, melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti kena hukum syariat, mukallaf, yaitu makhluk jin juga diberikan tugas menjalankan syariat, bukan kita aja, dan bertanggung jawab atas tindakannya di alam jin itu sendiri. Baik pun kalau dia tidak ada dakwah, dia akan lari kalau dia muslim ke pendakwah manusia. Gitu. Bahkan dalam beberapa referensi, bangsa jin juga melaksanakan sholat, berpuasa, syariat kan gitu, berhaji. Makhluk jin itu juga seperti manusia, Pak. Ya. Mereka bahkan juga berlomba-lomba untuk beribadah, ikut belajar pada manusia. Jin juga menganut berbagai agama. Ada Islam, Kristen, Buddha, Nasrani, dan sebagainya. Sama seperti manusia. Di zaman Rasulullah SAW ada suatu cerita di mana Rasulullah mengislamkan jin. Ini cikal bakal adanya jin muslim. Ketika itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Suatu ketika
Para jin ingin mencuri informasi dari langit. Namun kemudian terhalang oleh sesuatu yang tak mereka ketahui. Jin tersebut dilempari pancaran api dari bumi sehingga mereka kembali ke kaumnya dan tidak mendapatkan informasi dari langit. Kaum jin itu heran karena jin utusannya tidak jadi ke langit. Kemudian mereka ditanyakan oleh kaum jin tadi, ma qatabbakum amyan limada audat qalbu antahsul ala asar al-syama'i. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa kalian kembali lagi sebelum memperoleh rahasia langit? Tanya kaum jin. Kemudian jin yang berangkat tadi balik lagi, utusan tadi menjawab. Jawabannya gini. Tamarasa kuna bi allahabi wa kuna haifina walihada sababi adna lil iblagi anhadihi al muskilati. Kami dilemparin dengan pancaran api. Kami takut, makanya kami kembali untuk melaporkan masalah ini. Lalu kaum jin itu berkata, la yumkin wayaduta dalika faqat yahdibu ayaduta syai'un muhimun lil goyati wahawala aktiraba min hawajinari ma'rifati mayahduti hunnaka. Hal itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Pastilah terjadi sesuatu yang sangat penting. Coba kalian mendekati pancaran api tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Maka rombongan jin pun berangkat untuk mencari sumber penyebab dari kejadian yang tengah menimpa mereka. Ternyata berada sumbernya di tempat namanya Tihama. Ya. Lalu setelah dia sumbernya tahu tempat lemparan api tadi di Tihama, mereka kemudian mendekati pancaran api tersebut, lalu terdengar lantunan ayat Al-Quran. Tihama itu waktu Nabi sedang membaca Quran. Yang dibacakan Rasulullah SAW ketika beliau tengah menunaikan ibadah sholat subuh bersama para sahabatnya. Para jin itu pun kemudian berhenti menyimak ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Setelah mereka lama mendengarkan, para jin pun berkata, disinilah asyahadatnya jin. Hadda sababu mana inna jami'an min syama'i akhbari min syama'i. Inilah penyebab kita semua jadi terhalang untuk mendengarkan berita dari langit. Ya. Kemudian kembalilah para jin tersebut ke tempat kaumnya menceritakan apa yang mereka alami. Kami telah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang amat mengagumkan. Ayat-ayat itu memberi petunjuk kepada kebenaran. Haqqan nahnu numinu biwalan narbita si anir rabbina. Itu kata jin. Sungguh kami telah beriman. Itu syahadatnya. Hakon nahnu numinu biwalan narbita si anir rabbina. Sungguh kami telah beriman kepadanya dan tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Rob kita. Jadi mengislamkan jin itu. Bukan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu. Nanti kalau ketemu tunduk dia islamin. Apa bacanya? Ikutin. Haqqan nahnu numina bi walan narbitasi anir rabbina. Aduh, kena share lagi. Banyak yang tahu ya. Gak apa-apa lah. Ibadah ya. Nah, ini sahih semua yang Anda terangkan. Nah, jadi kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah. Sayangnya banyak ulama menyampaikan riwayatnya nggak segamblang apa yang Adung sampaikan kan.
hanya mendengar ayat Quran saja, sudah itu jin kemudian asik mendengarkan, kan gitu aja ya. Nah, jadi kisah ini pada zaman Rasulullah diambil dari riwayat Ibnu Abbas, ya, yang menjadi tonggak sejarah bagi masuknya bangsa jin kepada Islam. Karena setelah kejadian itu ada yang disebut jin muslim. Jadi sejarah jin muslim itu hadisnya tadi Ibnu Abbas mulai belajar agama Islam, maka setelah itu jin kepada Rasulullah. Bahkan itu menjadi cikal bakal adanya identitas yang namanya jin muslim. Sampai Pak? Jadi kalau ditanya jin muslim kapan? Setelah turun hadis tadi. Memang agak lambat, ya. Dikatakan demikian karena sebagian bangsa jin ada yang mengikuti syariat Nabi seperti sholat, bersedekah, puasa, berhaji. Pertanyaannya, antum pengen disedekahi oleh jin? Nah, gimana cara bersedekah jin? Nah, ada yang berani bahas nggak? Nah, apa yang disedekahin? Ayo. Berhaji ya juga. Ingat Pak, di Ka'bah tuh banyak makhluk jin muslim. Jangan macam-macam. Bisa dilantung antum. Nah. Menganut agama Islam, sementara yang tidak melakukan syariat juga ada, sama seperti manusia. Itulah yang disebut murtad, kafir. Padahal mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan syariat, kena hukum taklif, sama. Inilah salah satu kisah nyata yang terjadi dari bangsa jin. Selain itu sebenarnya masih banyak kisah yang menjelaskan bahwa sebenarnya bangsa jin juga memiliki kehidupan yang sama seperti layaknya manusia, kan? Nah, mereka juga mempunyai rumah, kantor, sama, ada pasar dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak menggoda manusia seperti yang sering dilakukan makhluk setan. Beda. Kalau ini beda. Jadi ada jin yang bergabung dengan makhluk setan, maka disebut jin setan. Ada manusia yang bergabung dengan makhluk setan, maka disebut manusia setan. Sama gitu. Tapi ada jin muslim, ada manusia juga muslim. Kan gitu kan? Nah. Jadi yang namanya makhluk setan ini hanya menakut-nakuti dan menipu saja kekuatannya. Agar mau mengikuti apa yang mereka perintahkan. Kamu belum pernah kan sholat dimakmumin makhluk jin? Belum kan? Insya Allah setelah bacaan tadi asyhadanya dimakmumin. Kedengeran? Mau nggak nih? Ulama-ulama dulu, yang duduk aja sering dimakmumin sama jin kok. Maka sholat itu kalau sudah paham ini nggak ada yang sendirian. Ayo sudah liwat nih, besok nggak ada yang bisa sendirian. Nggak perlu. Biasa, itu makhluk biasa, bahkan lebih rendah derajatnya dari kita. Pernah nggak? Ustadz Fauji pernah dimakmumin makhluk jin? Ayo. Rasa-rasa ada ya. Gitu ya. Ngopi dulu lah andung ya. Yang duduk nih berkali-kali nih. Dulu bapak yang duduk ini wasiatnya gini, kamu jangan pernah mau mimpin jin. Nasihatnya gitu. Tapi kalau dia nongol sendiri ya kita mau ngapain? Betul kan? Pokoknya kita jangan niatin mimpin jin gitu. Makmumin jin jangan, nggak boleh. Kalau cara orang dulu, kalau bapaknya tidak kuat terhadap jin, anaknya pun tidak kuat. Ya, paham nggak maksudnya? Kalau bapak saya aja nggak kuat dulu ngadepin jin, apalagi kita anaknya, sama kan gennya kan? Jadi kata Nabi, jangan sekali-kali meniatkan untuk menundukkan jin seperti Nabi Sulaiman. Jangan ada niat gitu. Tapi kalau dia jahil, kita wajib untuk menyelesaikannya, kan gitu. Karena itu ujian. Cuma andung nasihati, kalau tidak terpaksa jangan bersentuhan dengan makhluk jin. Tapi kita harus tahu ilmunya.
Gini, nanti takutnya kan udah paham. Ini kita di dalam ini, khusus, dikaji ini. Jangan. Ya. Yang apa perintah dari Nabi dan dari Quran, itu aja yang kita pahami. Ya. Pokoknya mengerikan sekali deh. Bahasanya gitu. Ya. Karenanya ketika orang memiliki atau berkawan dengan makhluk jin itu sangat berbahaya. Dan memimpin jin itu repot. Walaupun dia muslim, repot. Karakter dasarnya tidak sama. Makanya ulama-ulama dulu itu berpesan agar orang menjadi alim aja deh. Ya. Kalau punya kodam jin, itu lebih baik jangan. Nah, jangan deh. Sebab jin itu tetap mempunyai sifat apa? Bawaan selalu curang dan menipu. Walaupun dia muslim sekalipun. Tetap karakter dasarnya dia tidak mau ditundukkan oleh manusia, selalu curang dan menipu. Walaupun dia jin muslim. Nabi Sulaiman aja juga dibohongin kan? Kemarin ceritanya. Ayo. Nabi aja tak kecoh. Ya. Makanya kita jangan ada niat mau memimpin gitu. Kalau dia ada, ya kalau lagi sholat dia ada, ya kita nggak apa-apa karena dia dianggap muslim. Nggak apa-apa. Ceritanya begini, yang belum kita sampaikan masalah Nabi Sulaiman ya. Masalah perkara jin. Ini bab satunya kita selesaikan dulu.